Wah, gitu loh. Oke. Selamat datang di Tamrin Channel dengan saya Tamrin di sini. Oke, jadi gini loh, bro. Jadi gini. Saya tuh resah gitu loh, bro. Resah. Keresahan ini membuat netizen Indonesia itu, aduh, source-nya parah, coy. Parah. Kesursan Anda itu membuat saya resah, membuat seluruh negara ini resah. Enggak sih, lebay. Membuat semua netizen Indonesia itu ke bawah, coy. Kalau kalian aktif di sosmed beberapa minggu terakhir, minggu kemarin lah ya, 2 minggu kemarin itu netizen Indonesia itu membuat drama, coy, membuat kasus yang penyebabnya juga dari netizen itu sendiri, bukan dari orang yang dihujat. Oke, jadi gini, jadi saya terangin dulu. Oke, jadi beberapa minggu lalu, 2 atau 3 minggu, awalnya itu ada netizen lah, biasa lah ya, mungkin lagi explore Instagram, terus nemu akunnya pangeran dari Brunei, salah satu pangeran dari Brunei Darussalam, namanya siapa ya, Prince Martin apa. Iya, kalau nggak salah sih itu Prince Martin. Ya emang cakep sih, emang cakep ya. Emang cakep. Terus biasalah ciwi-ciwi Indo ya, tahu kan lah ya, netizen betina Indo itu gimana kalau nemu orang cakep di explore gitu ya, di Instagram atau di manapun di sosmed lah ya, mereka ngidol sama dia lah, naksir gitu lah ya, naksir. Nah, terus si pangeran ini kan belum punya istri, cuma punya pasangan gitu ya, punya pacar lah. Nah, dia si pangeran itu punya pacar. Nah, di post dong di feednya dia, di Instagramnya dia, fotonya. Nah, terus si para netizen Indo yang betina ini, para cewek-cewek lah kita sebutnya biar halus aja ya, nanti malah dihujat. Para netizen cewek Indonesia ini itu, coy, malah nge-attack, nyerang ceweknya pangeran itu, pacarnya si pangeran itu. Nah, penyebabnya cuma gara-gara si netizen Indo itu cuma naksir, cuy. Naksir. Si cewek pangeran itu nggak buat apa-apa, nggak bikin apa-apa, nggak nyebut kesalahan tentang apa-apa tentang Indonesia ataupun apalah gitu, nggak bikin kontroversi, ya stay aja sans gitu lah, biasa. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, diserang sama netizen Indo. Kan source-nya ketulang gitu. Gimana ya? Source-nya itu edan. Anda itu source-nya ketulang, cuy. Ada orang ya biasa pacaran biasa, terus Anda datang entah dari mana, nggak tahu ya, tiba-tiba datang terus nyerang si ceweknya. Sampai kabarnya sih ya, sampai parahnya itu sampai akun keduanya si itu ceweknya pangeran itu sampai dicari, cuy, sampai ketemu, di report juga, cuy. Aneh emang netizen Indo itu nggak tahu ya pola pikirnya gimana ya. Kita sebut aja oknum lah ya, oknum. Ini bukan netizen Indo semua soalnya. Ini cuma oknum, kita sebut aja oknum ya, tapi oknumnya ratusan. Oknum, cuy. Oke, kita sebutnya oknum. Para oknum ini nge-report terus di maki-maki, cuy. Nggak tahu salahnya apa, nggak ada salahnya, nggak bikin salah apa-apa, dimaki-maki, diserang, akunnya di-report. Kan aduh, mau ngatain juga belum puasa ya kan, aduh, gimana ya. Ini saya bukan siapa-siapanya mereka ya, cuman mereka itu saya ngelihatnya ya, tahulah ya, saya juga sering explore terus denger berita kayak gini ya, aduh, malu-maluin, cuy, malu-maluin. Mana yang diserang itu
anggota pemerintahan ya, anggota kerajaan lagi, anggota kerajaan cuy, itu bukan artis ya. Itu bukan artis ya, itu anggota kerajaan. Anggota kerajaan itu anggota pemerintahan di Brunei, itu anggota parlemen, bukan artis sinetron ya. Tuh berarti Anda parah, sampai di report lah, di ya bla bla bla, di serangnya paling nggak jelas lagi, sebabnya nggak tahu sebabnya. Terus si cewek ini juga ya nggak tahu, bingung juga. Wong dia nggak bikin kesalahan apa-apa, nggak bikin kontroversi apa-apa, nggak bikin kasus, tiba-tiba dihujat aja, akunnya juga di report sampai malu-maluin. Dan setelah itu nggak berhenti di situ. Mungkin nggak tahu ya, mungkin netizen Indo itu emang barbar, emang tadinya udah barbar sebelum ada karantina ya, terus di karantina makin barbar. Bukannya makin kalem gitu ya, di karantina malah makin barbar. Aneh emang netizen. Oknum sorry, oknum loh ya, oknum tapi ratusan. Oke, lanjut. Nah, nggak berhenti di situ, ada kasus lagi beberapa hari kayaknya, kayak kalau nggak salah sih selang satu minggu sih kalau nggak salah. Itu ada drakor, ada film lah ya, film dari Korea itu rilis, judulnya kalau nggak salah The World of Merit, itulah pokoknya. Terus di situ filmnya ya percintaan lah gitulah. Saya juga nggak nonton sih, saya cuma ngikutin ini aja. Ada salah satu tokoh tokohnya lupa di film itu, namanya lupa, tapi aktornya namanya Han Soo-hee. Itu aktor cewek cuy, aktor cewek dari Korea. Nah, si Han Soo-hee ini memerankan sebagai di filmnya ya, berperan sebagai sifatnya yang pelakor gitu, perebut rumah tangga lah gitulah. Itu di film ya, itu di film, bukan sebenarnya, itu di film. Dia memerankan itu dengan bagus. Nah, terus yang source-nya yang suramnya lagi, akibat dari aktingnya terlalu bagus, terus mungkin mereka juga menganggap film ini sebagai, mungkin mereka juga lupa kalau ini hanyalah film, bukan asli ya. Mungkin karena aktingnya terlalu bagus, mereka ngehujat si aktor ini. Ngehujat sebabnya karena dia akting sebagai pelakor. Emang aneh ya, aneh. Tapi itulah yang terjadi, itu kenyataannya guys. Emang netizen Indo itu suramnya ke tulang. Oknum ya. Bukan netizen semuanya. Emang karena beberapa doang sih, tapi banyak. Oke, lanjut. Nah, si aktor ini itu dihujat di akun Instagramnya, di akun Instagramnya dia di komen lah ya, dasar pelakor. Contohnya kayak gini nih, ini saya ada beberapa contohnya. Pelakor dari ini, ada cowok ya di Cahyo, wah Anda suram cuy. Pelakor dasar, najong gua cakep kok pelakor, malu woi. Itu satu. Terus Nara XXTX, cuy pelakor. Di sinetron Indonesia ada juga pelakornya. Kenapa kalian? Oh, ini yang belain ya. Ini yang netizen yang kalem, yang sans. Terus siapa warga? Oh, ini juga. Terus yang bawahnya lagi, dasar pelakor, suami orang lo rebut, maksud lo apa Nah, ini contoh sebagian kecilnya aja. Dan di komennya, dia ngepost foto, itu komennya sampai 65.000 cuy, dan mayoritas itu hujatan semua cuy. Dan dia ngepostnya foto juga biasa, nggak bikin kontroversi. Dia juga nggak bikin kontroversi, dia nggak ngejelek-jelekin Indonesia, dia nggak ngomong apa-apa tentang Indonesia, dia cuma aktingnya terlalu bagus, dihujat. Kan aduh, suram, source-nya ke tulang, ke ubun. Emang
aduh, netizen Indonesia itu barbarnya udah setara Sparta cuy. Sampai kalau nggak salah itu ada ini berita ngehujat ini sampai ke Korea cuy. Kabarnya. Saya juga nggak itu sih, nggak nemu sumber berita Koreanya. Tapi ada juga orang Korea yang komen itu sampai jangan ya ini contohnya ya. Ini saya tampilin aja, kalian baca sendiri. Ya intinya dia komen pakai translate, terus tolong jangan ngujat lagi gitulah. Pokoknya komen yang baik-baik aja, soalnya terus juga jangan bikin masalah lagi sama Korea gitulah. Ya emang ini netizen Indo yang salah sih. Dia cuma kerja, dia cuma aktor biasa, aktingnya pun bagus, filmnya juga nggak ada unsur ngejelek-jelekin Indonesia. Ini kenapa itu enggak. Tapi kenapa dihujat itu yang nggak habis pikir sih saya. Nggak tahu ya, kenapa, apa efek karantina atau efek rumah kaca apa anjir, apa efek corona, apa gimana sih, apa mereka iri apa gimana ya. Betul, nggak tahu kenapa ya, kalau lagi syuting pasti hidungnya gatel. Nah gitulah Indonesia, ada orang bikin kontroversi, bikin salah ngomong dikit dihujat, orang bener acting bener dihujat juga. Emang serba salah sih di Indo itu tempatnya serba salah sih Indonesia. Emang kebanyakan oknum, nggak kebanyakan, sebagian oknum netizennya itu emang kalau kata korigor itu otaknya bumi datar. Kaum bumi datar mah susah. Itu cuma sebagian sih. Kalau dibandingin seluruhnya sih cuma ya kecil lah. Itu orang-orang yang kayak gitu itu sebagian kecil. Jumlahnya kecil tapi sering bercuit-cuit, nge-tweet lah. Inilah suaranya suka ngomong. Jadi emang suram. Belum sampai situ. Selang beberapa hari netizen Indonesia berulah lagi cuy. Ini cewek-cewek lagi. Kebanyakan cewek. Oknum netizen Indonesia itu berulah lagi dengan mereport akun artis TikTok ya. Artis TikTok dari Filipina namanya Rimar Martin. Yang belum tahu, itu Rimar Martin itu seorang cewek artis TikTok, usianya kalau nggak salah 17 tahun. Masih muda ya. Jadi dia juga ya bikin TikTok lah, biasa lah ya, bikin TikTok kayak cewek-cewek Indonesia juga. Dia bikin TikTok. Terus kan karena mukanya cakep, terus para cowok-cowok di netizen cowok Indonesia itu pada suka pada suka aja liatin video TikToknya, terus suka share juga ke sosial media dia. Terus biasalah cowok tau lah ya kalau di sosmed gimana. Terus nah sih ada beberapa sih, nggak cuma salah satu doang, beberapa netizen cewek dari Indonesia itu cuy, dia pernah ada yang pernah komen itu, kok gue gedek sendiri ya ngelihatnya gitu, kok semakin gedek sendiri ya. Terus ada juga komen, jadi intinya mereka komen kesel sama si Rimar Martin ini karena pacar mereka, cowok mereka itu ngidolain si Rimar Martin, suka nonton videonya dia. Kan aneh gitu lah. Gedek biasa lah, kalau gedek doang biasa lah. Ini sampai nge-report coy. Reportnya itu nggak tanggung coy. TikTok, Twitter, Instagram itu di-report semua. Emang Indo itu barbar. Kompak sih kompak, tapi nggak gitu juga dong. Sampai dia yang si Rimari ini sampai ya frustasi ya, kayak gimana ya, kayak sedih lah gitu update statusnya. Ya gimana lah rasanya nggak buat salah apa-apa tiba-tiba di-report semua, pada dihujat semua, kan aneh. Terus banyak juga yang itu sih yang komen karena ya sebabnya sama sih, kira-kira sebabnya kalau dilihat-lihat sebabnya semuanya sama, gara-gara si cowok mereka itu sering nontonin si Rimar Martin video TikToknya atau Instagramnya, terus suka yang idol, cuma ngefans gitulah. Mereka membenci si public figurnya karena
karena pacarnya ngefans sama public figure itu. Kan aduh aneh gitu. Orang yang ngefans siapa, yang salah siapa, yang dihujat public figurnya. Kenapa Anda menghujat public figurnya? Padahal yang salah ya kalau kalian kesel sama pacar Anda karena nontonin video dia, video TikTok dia atau video apa, ya yang dimarahin pacar Anda dong. Kenapa yang dihujat malah public figurnya? Yang public figurnya juga nggak tahu kalau Anda dan pacar Anda juga ada di dunia ini. Dan juga ada salah satu saya dapat dari Facebook sih. Saya dapat dari Facebook itu salah satu tokoh provokator yang jadi provokator untuk mereport akun si Rimar ini. Namanya itu ya sebut aja lah, ini udah kesebar lah ya, mau ditutup-tutupin gimana. Namanya Cecilia. Cuma mau bilang terima kasih buat ciwi-ciwi yang bantu saya nge-reportnya akun. Nah gitu. Dia memprovokatori orang-orang agar mereport akunnya si Remar ini dengan alasan tadi yang saya sebutkan. Nah ada juga akun lain yang bilang makasih buat ciwi-ciwi dan K-popers, terutama untuk fandom ARMY. ARMY itu fansnya BTS kalau nggak salah. Blink itu nggak tahu sih. Terus dan EXO-L itu ya fansnya EXO yang udah ikut partisipasi buat report akun si PHO Rimar. Anjir, PHO itu definisinya perusak hubungan orang. Perusak hubungan orang itu harus bertemu dengan pacar Anda dulu dong. Terus berhubungan baru. Nah, pacar Anda dengan orang itu harus ketemu dulu, terus jadian dulu. Lah, ini kan pacar Anda cuma ngefans. Anda gimana? Anda suram Anda. Lanjutannya, yuk jadi ya biar tahu diri, jangan ganjen. What the fuck? Jangan sok kecantikan jadi orang. PHO dasar. Cowok gua sampai what? Cowok gue sampai pakai foto si ini cewek, idenya aja sih gatel banget nih cewek. Ya yang salah cowok Anda dong. Anjir sampai ini bulan puasa ya, nggak bisa ngata-ngatain. Sampai jadi bahan aneh. Yang ngelakuin itu si cowoknya, malah yang disalahin yang jadi bahan. Emang pola pikirnya itu aneh. Nah karena akun-akun si provokator ini mencantumkan nama-nama fans K-popers, kita sebutnya fans K-popers ya, yang beberapa grup K-pop ya, nama fansnya yang kayak tadi ARMY, Blink, EXO-L dan lain-lain. Tapi yang malah kebanyakan sih malah yang ARMY sih, yang BTS sih, fans BTS ya. Nah, karena mereka mencantumkan nama-nama itu, para netizen cowok Indonesia itu pas tahu akunnya si Rimar di report, ngebales dong. Mereka sewot dong karena hiburan mereka karena hiburan mereka sudah terambil gitu ya, guys. Sudah terreport oleh si netizen cewek. Nah mereka gantian karena yang dicantumkan adalah kebanyakan BTS. Akunnya BTS di report juga. Ya Anda sama saja dong. Ya ente nggak lebih baik dari si netizen cewek. Ya Anda sama aja. Ente sama aja dong. Yang salah siapa, yang di report siapa. Ya gitulah Indonesia ya guys, kenyataannya emang suram. Ya pas saya syuting sih itu kasusnya udah mereda dan akunnya si Rimar itu udah balik lagi. Malah followernya nambah cuy. Dari yang tadinya 500 sampai sekarang 800. Anjir ngikutin. Oke, dan untuk BTS itu nggak tahu sih, saya nggak ngikutin kelanjutannya. Dan yang untuk print Pangeran Martin itu kayaknya sih udahan sih, kayaknya udah nggak pada ngehujat lagi sih. Sama yang itu Han Suhi juga setelah masuk ke berita Korea, hujatannya berhenti sih. Ya mungkin nggak tahu sih udah fix berhenti di situ atau masih ada 1-2 atau gimana ya, nggak tahu. Ya begitulah netizen Indonesia, mau diingetin ya ngeyel, mau dilurusin emang udah belok dari sananya.
Ya paling enggak gini aja deh, mulai dari diri sendiri aja deh. Itu kalau kalau ngelihat apa-apa itu jangan langsung dihujat, mulai dari diri anda sendiri. Kalau ngeliatin apa, ada kasus apa itu lah, jangan langsung dihujat lah cuy. Kita lihat dulu apa kronologinya gimana. Kalau kayak gitu kan kebanyakan mungkin yang lihat itu dihujat pelakor nih, pelakor cuma ikut-ikutan doang mungkin. Kebanyakan mereka nggak tahu masalahnya apa gitu ya. Oke, ini udah kepanjangan sih videonya. Ini berpendapat aja ya cuy. Ini saya juga bukan siapa-siapa, cuma pengen berpendapat aja. Soalnya ini meresahkan cuy, meresahkan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Video nggak guna ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan juga kalau ada kalian berpendapat apa, kalian misalnya, wah saya beda pendapat nih, saya nggak setuju sama omongan anda gitu, komen aja di bawah, nggak apa-apa, komen aja, ramein aja. Dan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bam.